Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, ibadallah, para ummahat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya, tak ada yang batuk, tidak ada, semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan pada sore kali ini yang suasananya enak sebetulnya ya, suasananya sejuk. Walaupun tadi ada yang ada waktu sedikit gerimis sebelum asar, namun tidak menghalangi kita untuk menjadikan tempat ini salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menaikkan derajat kita, dan setiap derap langkah serta ayunan tangan kita menghapuskan setiap dosa yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, serta kepada kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Baik umat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang wudu, betul? Furudul wudu dan sunnah wudu. Furud yaitu wajib-wajib dalam berwudu apa saja. Ada yang bisa sebutkan wajib berwudu apa saja? Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Yang selanjutnya, mengusap sebagian kepala. Selanjutnya, membasuh kaki sampai al-ka'bain, mata kaki. Dan kemudian terakhir, tertib. Ada 6 furudul wudu yang diajarkan oleh para ulama Syafi'iyah, terutama yang kita bahas pada pekan lalu, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau lebih dikenal dengan Abu Syuja'. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang al-istinja. Ada yang tahu istinja? Ada yang tahu? Membersihkan. Kalau tinja tahu? Baik, itu ya tinja. Yang penting yang paling utama tinja tahu gitu ya. Kalau tahu tinja, insya Allah tahu istinja. Istinja, para ulama menyebutkan istinja dalam pembahasan fikih. Jadi pembahasan fikih termasuk pembahasan yang cukup detail berkaitan dengan diri seorang manusia, kebersihan seorang manusia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu ibadah mulia. Kalau ini tidak bisa dilalui dengan baik, bisa menyebabkan ibadah yang lainnya tak sempurna. Wudu tidak akan tersempurna setelah seseorang itu selesai melakukan istinja dengan baik, dan kemudian pahala-pahalanya pun akan diraih ketika dilalui sesuai sunnah. Mengikuti Rasulullah SAW menjadi salah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-istinja wajibun. Istinja itu pertama hukumnya wajib. Artinya ini
seluruh kaum muslimin dituntut melakukannya. Seluruh kaum muslimin dituntut melakukan istinja. Wajibun minal bauli wal ghaiq. Dan kapan dia wajib? Ketika buang air kecil dan buang air besar, ketika kencing dan BAB. Begitu ya. Bahasa Indonesianya BAB, betul ya. Al-ghaid itu buang air besar. Nah, di dalam dua keadaan ini wajib istinja. Bagaimana istinja? Nanti kita akan bahas pada sore kali ini. Dan dari dua ini, kalau angin bagaimana? Tidak wajib istinja. Soalnya ada beberapa orang yang menyebutkan dari buang angin pun wajib istinja. Tidak, menyusahkan. Kalau batal wudhu karena buang angin, kentut, cukup dia berwudhu kembali, tidak perlu dia istinja. Karena yang istinja itu menjadi wajib minal bauli wal ghaid, dari dua keadaan, ketika dia buang air kecil dan buang air besar. Wal afdal, dan yang paling utama ayastanjia bil ahjar. Yang paling afdal adalah ketika seseorang istinja dengan batu, thumma yutbi'ahal ma, kemudian diikuti dengan air. Setelah dibersihkan dengan batu, baru dengan air. Wa yajuzu al-iktisar, dan boleh kalau mau meringkas, memilih salah satu daripada air, boleh, baik dengan 3 batu saja atau dengan air yunaqi bihinal mahal, yang membersihkan tempat daripada keluar kotoran tersebut. Gitu. Baik kencing dari jalur depan ataupun dari jalur belakang, gitu ya, depan dan belakang. Nah, ini boleh dipilih salah satu, baik dengan menggunakan batu, 3 batu, dia hitungan yang ganjil. Nanti kita bahas syarat batunya seperti apa. Jadi ada syarat batunya. Jadi dengan 3 batu, kalau tidak cukup dengan 5 batu. Dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, manistajmara falyutir, barang siapa yang dia istijmar, yaitu membersihkan tinja, membersihkan kotoran, buang air kecil dengan batu, maka hendaklah hitungannya ganjil, witir, 3 atau kemudian 5 atau 7, dipersiapkan batu. Kami melihat beberapa daripada rumah-rumah, pernah kami lihat ada batu di situ, di kamar mandinya. Pernah kami lihat beberapa batu tersebut ternyata digunakan untuk istinja. Setelah itu nanti diikuti dengan air. Tapi boleh kalau mau meringkas salah satunya. Misalnya dalam keadaan kita terjepit di hutan, ada batu, ada daun, ada yang kayu misalnya. Nanti kita lihat, kita kiaskan dalam benda-benda yang lainnya. Dan kemudian wa idza arada al-iktisar, kalau mau meringkas, tadi boleh meringkas salah satu daripada air dan batu, itu boleh. Namun kalau mau yang lebih afdal, fal ma'u afdal, maka dengan air itu lebih afdal karena lebih bersih. Orang bisa jadi lebih yakin gitu ya. Kalau dengan batu 3 biji, 5 biji dibersihkan, mungkin ada bekas, mungkin tidak hilang bau. Ada yang bertanya seperti itu, macam mana kalau tak ada air sama sekali, hanya ada batu, sudah 3 batu, 5 batu masih belum bersih? Cukup di situ. Karena manusia, apalagi dalam penelitian sains, diciptakan dari tanah. Kalau dibersihkan dengan seperti itu, sudah menghilangkan daripada kuman-kuman yang lainnya. Dan kemudian hukum yang selanjutnya, wa yajtanibul minal bauli wal ghaid, dan seorang yang tengah melakukan qada'ul hajah, mau pipis, mau buang air kecil atau buang air besar, menghindari istiqbalal kiblah, menghadap kiblat, dihindari menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak pula membelakangi kiblat. Sekarang ini kiblat, ini belakang kiblat, tidak boleh sejalan dengan arah kiblat dia buang air ataupun membelakangi kiblat. Fis sahra, dan ini berlaku di daerah yang tidak tertutup dengan dinding. Di rumah nanti beda lagi, tapi lebih utama di rumah pun ketika membangun rumah, alangkah baiknya tahu dulu posisi daripada kiblat dan belakang kiblat itu mana, kebalikan daripada arah kiblat, baru nanti ditentukan klosetnya itu ngadap kemana.
Tapi ini lebih ditekankan mereka yang di Sohro. Di Sohro yaitu di padang pasir, di padang pasir, di Empang misalnya, di Jamban, nah, di Sungai Kuantan gitu ya. Kalau kita di sungai kita di sebelah kiri, Sungai Indragiri. Nah di situ harus perhatikan dan menggunakan satir. Setidaknya satir yang itu diberikan setinggi 3 dhira'. 1 dhira' itu yaitu 60 cm. 1 dhira' dari ujung tangan sampai ke siku ini perkiraan 60 cm. Jadi 3 dhira' sekitar 120 cm, sekitar 1 meter 20 cm ketika mau buang air besar. Nah kalau ada dinding seperti itu boleh dia tidak menghadap, boleh dia menghadap kepada kiblat, namun lebih utama menghindarinya. Wa yajtanibu minal baul wal ghaid, dan kemudian menghindari orang yang BAB atau yang buang air kecil fil ma'ir raqid. Apa ma'ir raqid? Yaitu di air yang tidak mengalir, air yang menggenang. Contoh air yang menggenang apa tuh? Di kolam, di kolam ikan gitu ya. Di kolam ikan, kemudian di danau yang kecil, atau di tempat penampungan air, apalagi cuma di tempat yang becek saja airnya gitu ya. Nah itu dihindari, jangan buang air di situ. Sekalipun ada air, cocok nih saya tambah airnya, tidak gitu ya. Supir-supir mungkin kalau menyaksikan seperti itu jangan, dihindari. Bisa jadi orang mengambil gitu ya, mengambil air tersebut, pergi di daerah Kerinci, berhenti, masuk sedikit ke hutan, nampak ada air menggenang saja. Mungkin air yang itu tidak begitu luas, dan kemudian dia buang air. Bisa jadi orang nanti mengambilnya, tak tahu rupanya bekas bapak supir itu gitu kan. Nah di sini harus diperhatikan. Kemudian tahta syajaratul musmirah, tidak boleh di bawah pohon berbuah gitu ya. Walaupun sekalipun kita menganggap ini pupuk nih, bagus nih gitu kan. Mungkin bisa jadi kotoran sapi, kotoran kambing itu berbeda dengan kotoran manusia. Mati mungkin tanaman itu gitu kan. Rasa buahnya yang seharusnya manis, yang seharusnya lezat, mungkin jadi asam dan sepat mungkin gitu ya. Kalau seandainya manusia yang memberikan pupuknya di situ. Jadi dilarang. Wafit thariq, dan di jalan, tentu di jalan dilarang, karena di jalan dan ini berlaku juga adab-adab ini bagi anak-anak kecil. Diusahakan dia anak-anak kecil yang biasa lari-larian sama teman-temannya, mungkin umur masih 2-3 tahun, masih susah, tidak tahu bagaimana BAB, jangan sampai dia pergi ke jalan gang di depan rumah BAB di situ, menyusahkan orang, terpijak dia, mana tahu nak pergi sholat batal wudunya gitu kan. Jangan di jalan. Wa fi dhilli, dan jangan juga di bawah naungan. Di bawah naungan, di pohon besar, di pohon beringin, atau kemudian di halte. Di halte itu tempat berteduh. Ada orang yang pipis kira-kira di situ. Di terminal banyak. Nah, di terminal. Dan itu di terminal di daerah Jawa ataupun di Sumatera kita dapati. Di pojok-pojok beberapa terminal itu bau. Karena orang-orang yang bersafar tidak memperhatikan adab-adabnya. Jangan di tempat-tempat orang berteduh. Nah, kok ini pesing nih di daerah sini, pesing ini pesing gitu. Ternyata di situ sudah ada yang menyirami terlebih dahulu gitu ya. Nah ini wala yatakallam wala wajtanibu at-takallum, meninggalkan takallum, atau wala yatakallam 'alal bauli wal ghaid, tidak berbicara, bercakap-cakap gitu ya. Tidak bercakap-cakap ketika BAB, ketika buang air kecil, kecuali untuk hal yang mendesak. Ketika suami ingin pergi ke kantor, mencari kunci rumah, mencari kunci sepeda motor, tak tahu karena yang menaruh istrinya, bertanya, istrinya menjawab boleh, dijawab hanya seperlunya saja. Dan kemudian ketika kita di empang yang mungkin tingginya tak begitu tinggi, nampak ada orang yang buta menuju ke daerah danau atau sungai, di situ kita teriak boleh, jangan, stop gitu, boleh kita berteriak, tapi pada dasarnya jangan berbicara. Dan ini adab salah satu orang yang buang air kecil, buang air besar, apalagi sambil nyanyi, apalagi azan, apalagi
baca Al-Quran tak boleh di dalam kamar mandi, atau yang nyanyi gitu kan, nyanyi-nyanyi apapun, baik nasyid atau na'udzubillah nyanyi-nyanyi yang berbau syahwat atau yang lainnya. Nah itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai nanti ketika buang air, oh Pak, ini sudah dibelikan tadi? Udah Bu. Oh oke. Yang sebelah sini taruh di pinggir ini ya Pak. Semuanya diobrolkan instruksinya langsung dari kamar mandi. Jangan gitu ya. Itu berhenti. Kasih tahu keluarga bahwa BAB, buang air kecil, tidak boleh berbicara kecuali dalam keadaan yang mendesak gitu. Tidak boleh berbicara. Wala yastaqbilul asy-syamsa wal qamar, dan tidak menghadap ke matahari dan ke bulan, tidak membelakanginya pula. Karena huma min ayatillah, keduanya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat yang berbicara tentang salat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, menunjukkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan sujud kepada matahari dan kepada bulan, karena keduanya ayat-ayat Allah, dan akan tetapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat-ayat Allah. Nah itu untuk mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan menghadap kepada matahari atau kepada bulan. Nah ini. Dan kemudian adab-adab qada'ul hajah. Adab-adab qada'ul hajah kita lengkapi. Pertama, mereka yang mau buang air besar ayyuqaddim rijlahu al-yusra, mendahulukan kaki kiri memasuki tempat yang kotor, kamar mandi. Masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki yang kiri, dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, minta hindarkan dari khubus wal khaba'ith, jin laki-laki dan jin perempuan. Ini yang diartikan oleh para ulama. Dan ini dulu ketika kami di pondok pesantren, beberapa orang yang tidak berdoa melepas pakaian, mau masuk ketika dia membuka pakaian di kamar mandi, dan sebelum masuk ke kamar mandi pun dia tidak berdoa, maka ketika itu orang yang masih tersimpan ilmu-ilmu gaib dan menempel dalam dirinya jin, melihat ketika dia setelah keluar ditanya, kamu tadi tidak baca doa masuk dalam kamar mandi? Tidak, aku melihatmu dalam keadaan yang tidak berpakaian. Dilihat oleh orang tersebut karena di dalam dirinya ada jin. Maka perhatikan, jangan tinggalkan baca doa. Apapun kejadian kita ketika melepas pakaian itu harus membaca doa. Membaca doa yakhla' pakaian itu, yakhla' al-malabis, membaca bismillah. Melepasnya dengan yang kiri duluan, sebagaimana kita melepas sandal dan sepatu, kiri duluan ketika melepas. Memakai kanan duluan lalu kiri, tapi kalau melepas kiri duluan baru yang kanan. Ini dalam kitab Umdatul Ahkam yang dilakukan Rasulullah SAW. Gitu ya. Kalau melepas pakaian, melepas sepatu, itu yang mana duluan? Sisi yang kiri dulu. Dan baca doa bismillah. Apalagi dalam keadaan yang mungkin dia melakukan hubungan suami istri, hati-hati di situ, harus membaca doa, karena di situ bisa jadi ada setan jin yang ikut campur dalam urusan keromantisan kedua belah pihak. Maka di situ dijaga, baca doa, dan kemudian untuk tidak mengangkat pakaiannya setelah dia sampai jongkok. Ketika di padang pasir, di semak-semak tinggi, semak-semaknya ini akan terjadi ketika mungkin Bunda mungkin tak terbayang, kami masih bisa terbayang seperti itu di daerah ketika kita misalnya selama 3 hari di gunung, 2 hari 2 malam di gunung. Di situ tak ada WC. Jadi tak ada yang membuat WC kloset, apalagi WC duduk yang kloset, tak ada. Jadi kita mencari jauh, pergi ke semak-semak. Biasanya kita minta temanin sama teman kita, temanin saya, biar kalau ada orang mendekat jangan pergi ke sana, karena ada orang yang sedang meletakkan ranjaunya gitu. Nah, jadi
cari tempat yang cukup tertutupi dari beberapa sisi. Kita lihat kiblat, mudah-mudahan tidak kita hadap ke situ dengan rumput-rumput yang tinggi. Jangan menarik pakaian ke atas dulu kecuali dia sudah jongkok, itu biar tidak terlihat auratnya. Sampai sedetail itu ulama memperhatikan. Dan kemudian dia tidak berbicara dengan orang lain ketika dia sama-sama sedang meletakkan ranjau di puncak-puncak gunung gitu. Jangan berbicara, kamu sudah belum, tunggu dulu gitu kan, udah penuh belum gitu. Jangan, tak boleh. Nah, di sini jangan berbicara. Dan kemudian adab yang selanjutnya ketika keluar, yang selanjutnya memasuki kamar mandi, alla yahmil ma fihi zikrullah, tidak memasukkan di dalamnya yang berbau zikir Allah, yaitu seperti cincin, seperti mungkin ada yang membawa tasbih, ada tulisan Muhammad, ada tulisan Allah. Rasulullah melepas cincinnya yang bertulisan Rasulullah, cincin yang untuk khatam, untuk stempel ketika surat menyurat yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, di situ dilepas oleh Rasulullah. Apalagi yang berbau seperti kitab dan Al-Quran, kitab atau Al-Quran diutamakan, ditinggalkan di luar ketika kita akan memasuki kamar mandi atau WC untuk buang air. Jangan dibawa untuk menghormati daripada bacaan-bacaan tersebut. Nah, kemudian untuk tetap mengingat Allah, walaupun tak boleh berzikir di dalam kamar mandi, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, tidak boleh, namun tetap mengingat Allah, ingat bersyukur kepada Allah. Ini nikmat amat luar biasa. Kalau seandainya tangki suatu mesin itu diisi terus saja, tak ada tempat pembuangan, apa yang terjadi? Meledak, ya kan? Begitu manusia makan terus sayur, lauk pauk, 4 sehat 5 sempurna, gitu kan? Ada makanan pokok, ada lauk, ada sayur, ada vitaminnya di situ, ada susu diminum, semua diminum, semua dimakan. Tak ada kemudian pembuangannya meledak perut manusia. Namun Allah memberikan satu hal yang dinamakan dengan buang air besar atau buang air kecil untuk melestarikan kehidupan manusia. Mengingat ini adalah salah satu nikmat yang amat luar biasa, gitu ya. Dan kemudian ketika keluar dari kamar mandi, ayyuqaddim rijlahu al-yumna, keluar dengan kaki kiri, dengan kaki kanan. Ini berbeda dengan ketika masuk rumah dan masuk masjid. Masuk rumah, masuk masjid dengan kaki kanan. Kalau kamar mandi masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Sedangkan masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tetap kemudian mendapatkan kebaikan, gitu ya, memperoleh. Kalau kamar mandi kebalikannya. Perhatikan, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian membaca doa ghufranaka. Apa doanya? Ghufranaka, ampunanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau mengampuniku. Atau doa yang cukup panjang, alhamdulillahilladzi, puji syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi azhaba, yang telah menghilangkan azhaba anil adza, yang telah menghilangkan dari dalam perutku sakit. Adza itu sakit atau gangguan, wa afani, dan telah mengampuniku. Betul Allah telah mengampuni kita dalam hal itu? Betul. Allah mengampuni kita sebagai manusia sudah makan apapun jenis makanan, sawit aja yang tidak kita makan, gitu ya. Sama semua yang berkaki 4 dimakan kecuali meja, yang di laut kita makan kecuali kapal selam, gitu ya. Semuanya dimakan. Allah telah mengampuni kita dengan ada saluran pembuangan tersebut. Nah, ini untuk masalah batu itu ada 4 syarat. Pertama, ayakuna jamidan, hendaklah yang digunakan benda itu padat. Syarat batu tersebut, jadi dia tidak lengket, tidak benyek-benyek, tidak lembek, gitu ya. Karena tidak bisa menghilangkan
Hendaknya dia bendanya padat batu, namanya batu pasti padat. Hendaknya bendanya padat. Namun kalau tak ada batu boleh nanti dengan daun. Yang penting dia bendanya padat. Yang pertama dia padat. Yang kedua ayyakuna tahiran, suci. Benda tersebut suci. Wa ayyakuna, setelah itu qali'an, hendaknya dia tidak licin benda tersebut. Macam kalau licin itu macam batu granit atau kemudian lantai. Lihat lantai ini licin. Permukaan lantai ini kalau digunakan untuk membersihkan, maaf, jangan dibayangkan, tapi ini perumpamaan, dibersihkan, dia tidak bisa membersihkan. Ibaratnya kotoran masih menempel di halqati dubur, di lingkaran daripada dubur manusia. Hendaknya dia qali'an, ghairu amlas, tidak licin, qali'an, yaitu permukaannya itu dia bisa mengambil, menggigit gitu ya, menggigit daripada kotoran tersebut, dia dibuang gitu. Dan kemudian ghairu muhtaram, tidak dihormati, benda tersebut tidak dihormati. Tidak dihormati dalam artian benda tersebut bukan makanan, bukan kue brownies dipakai untuk bersuci, bukan kemudian buku-buku yang berisikan tentang ilmu, apalagi kitab suci Al-Quran, wa iyadzubillah, tentang hadis, tentang ilmu apapun, ghairu muhtaram. Nah di situ itu syarat batu yang digunakan untuk bersuci. Empat syaratnya. Namun batu yang digunakan untuk bersuci ada witir, yaitu 3 atau 5. Nah ini pembahasan tentang qada'ul hajah, dan kemudian masuk ke dalam pembahasan yang membatalkan wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu? Setidaknya ada 6. Pertama, ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari 2 jalur, dari depan, dari belakang. Nanti kita bahas. Dan yang kedua, tidur pulas, tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam keadaan yang bokongnya itu tidak mutamakin, tidak betul-betul duduk gitu. Mutamakin itu menguasai tempat duduk. Bisa jadi dia miring, bisa jadi dia mungkin agak telungkup seperti ini, atau dia terlentang seperti ini. Dan beberapa ulama mengatakan orang yang terlampau kurus tak bisa, walaupun dia tidur dalam keadaan duduk, bokongnya itu dia tidak menutupi gitu. Jadi tetap akan, kalau dia tidak sadar, tetap akan keluar angin ketika dia kentut gitu. Dingin cuaca, ketika angin, buang angin, ternyata dia keluar. Atau yang terlalu gendut sekali orangnya, jadi orangnya yang sedang-sedang. Duduk itu tidak membatalkan wudhu ketika tidur dalam keadaan duduk. Beberapa santri itu duduk seperti ini, kadang-kadang dia nunggu ustadznya, atau ketika khutbah Jumat laki-laki itu tidurnya duduk seperti ini. Itu tidak membatalkan wudhu, kecuali dia duduknya tidak beres gitu ya, sampai dia telungkup. Ada itu santri-santri penghafal Quran, kalau di daerah-daerah pondok-pondok kita di Jawa, saking capeknya mereka itu kalau sudah duduk menunggu waktu sholat, karena kita setengah jam sebelum azan subuh harus sudah ada di masjid. Setengah jam sebelum azan subuh jam 4 misalnya di Jawa, jam setengah 4 kami harus ada di masjid. Sebagian teman-teman kita dari jam 3 sudah sholat malam, mereka menghafal Quran, mengulang hafalan sampai subuh jam 4 baru azan. Setelah itu mereka duduk, setelah azan itu sholat sunnah mereka duduk. Masih ada 10-15 menit mereka duduk, kadang ada yang tertidur. Kalau tertidur langsung sampai telungkup gini, dia kepalanya langsung ke bawah, itu tidak ghairul mutamakkin, dianjurkan untuk mengambil wudunya kembali gitu. Nah kemudian yang selanjutnya zawalul akli, hilang akal, bisyukrin au maradin, hilang akal gara-gara dia mabuk atau dia sakit atau dia pingsan. Mughma alaih, ditambah oleh Syekh mughma alaih, dia yang pingsan.
itu membatalkan wudu. Selanjutnya, lamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyyah min ghairi hail. Seorang laki-laki atau seorang perempuan menyentuh laki-laki atau perempuan yang sudah besar yang bukan mahramnya tanpa pelindung, tanpa kain, tanpa plastik, tanpa apapun. Tersentuh batal wudunya. Dan ini dalam fikih Syafi'i. Nanti dalam beberapa seperti Hanafi itu tidak membatalkan kalau hanya menyentuh. Mengambil daripada pendapat Ibnu Abbas dalam Quran, la mastumun nisa, kata Ibnu Abbas adalah al-jima', yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Namun mengambil pertengahan, mereka yang menyentuh, yang pertengahan adalah mereka yang menyentuh dengan syahwat, baik dari rambut perempuan itu ataupun dari sampai ke ujung kakinya, disentuh dengan syahwat, maka membatalkan. Syaratnya yang disentuh perempuan tersebut kabirain, orangnya sudah balik yang disentuh, bukan anak-anak kecil, dan kemudian ajnabiyain, bukan dari keluarganya dan bukan mahramnya. Dan salah satu yang bukan mahram adalah sepupu. Sepupu tidak mahram, maka dilarang menyentuhnya. Sepupu, perhatikan, jangan sampai nanti ada anak, ada keponakan berboncengan dengan keponakan dari adik yang lain. Sepupu tak boleh. Sepupu bukan mahram, boleh mereka menikah. Apa dalilnya? Menikahnya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Fatimah dengan Abu Thalib sepupuan bukan sepupuan. Walaupun dalam pembahasan fikih Islami wa ajratuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, menikah dengan sepupu itu tidak dianjurkan, disarankan dengan yang lain, karena di situ takutnya ada yang mengatakan mengurangi syahwat. Saking seringnya sepupu tersebut kita lihat berbeda dengan wanita di luar sana. Kadang ada yang kita sepupu tersebut tinggalnya mungkin satu komplek, ada yang tetanggaan, sering dilihat sudah seperti kakak adik dari kecil. Maka usahakan menikah dengan yang lain, kata para ulama. Nah, di sini menyentuh. Tapi kalau kami sendiri mengambil pendapat yang ketiga, bukan seperti Hanafi menyentuh tidak apa-apa, tapi kalau yang menyentuh dengan syahwat gitu. Walaupun beberapa guru kami menekankan walaupun dia tidak dengan syahwat menyentuh itu tetap membatalkan wudu. Hindari, artinya dihindari. Yang kedua, wa mashur farjil adami, menyentuh atau mengusap daripada kemaluan manusia, baik yang itu dewasa ataupun manusia yang kecil, disentuh gitu ya. Dan wa mashu halqati duburihi, menyentuh daripada dubur. Nah, itu membatalkan wudu. Ini 6 hal yang membatalkan wudu. Ma kharaja minas sabilain, yang pertama yang keluar dari 2 jalur. Yang keluar dari 2 jalur setidaknya ada 4 macam. Pertama, masing-masing ada 2 macam, tapi dia masing-masing ada 2 ini. Pertama, imma nadiran, antara dia yang jarang keluar. Yang jarang keluar apa contohnya? Nanah, darah yang jarang keluar. Au mu'tad, atau yang sering keluar. Kalau perempuan mungkin termasuk mu'tad ketika dia haid, sepekan sampai 2 pekan selama setiap bulannya, yang mu'tad. Nah, ini antara dia yang jarang atau yang sering, dan bisa juga kemudian yang lain sebagainya. Nah, ini yang benda, atau ayyakuna ainan. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, imma ayyakuna ainan aw rihan, baik dia berupa angin atau benda tersebut cair atau padat. Misalnya kotoran manusia, itu bendanya padat keluar dari dubur. Nah, atau kemudian angin yang keluar dari belakang, atau cairan yang keluar dari depan. Semua yang keluar itu membatalkan wudu. Insya Allah akan masuk pembahasan tentang mani, wadhi, dan wadi. 3 hal. Yang ini mirip-mirip, mani, wadhi, wadi, yang keluar dari seorang manusia.
Nah, ini daripada penjelasan tentang pembatal wudhu yang 6. Ini mungkin pada kesempatan kali ini yang kita pelajari, tidak kita teruskan. Barangkali ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk pembahasan yang sebelumnya. Ini tentang pasal istinja dan pasal tentang membatalkan wudhu. Kami persilahkan kepada umat dan akhwat sekalian untuk bertanya dalam masalah fikih ini. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wassadad. Baik, ibu yang berjilbab merah. Merah apa marun itu? Silakan, Bu. Gimana? Menciumnya boleh tidak? Suami meninggal atau istri meninggal, boleh tidak menciumnya? Boleh. Ketika namanya dari Suhna atau dari mana, Abu Bakar As-Siddiq pergi saat itu, di saat Rasulullah SAW dalam keadaan genting, di saat sakaratul mautnya, Abu Bakar As-Siddiq menjumpai istri yang kedua atau istri yang ketiga. Setelah itu beliau pulang mendapati Rasulullah sudah meninggal dunia, langsung ke jenazah Rasulullah dan membuka, "Ya Rasulullah, engkau dalam keadaan hidup dan mati pun dalam keadaan baik ya Rasulullah." Dibuka penutup wajahnya, dicium keningnya. Itu boleh, gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Baik, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sunat untuk anak perempuan itu wajib, gitu ya? Apakah sunat untuk anak perempuan wajib? Kami belum tahu tentang wajibkah dia atau sunnah muakkadakah dia. Tapi yang kami ketahui bahwasanya ada hadis Rasulullah SAW memerintahkan. Kalau ada perintah artinya ini satu ibadah, gitu ya. Sunat atau khitan bagi anak perempuan, dan itu Rasulullah memberikan rambu-rambu kalau memotongnya terlalu besar, terlalu banyak, itu akan misalnya akan menambah syahwatnya, meninggikan syahwatnya. Kalau terlalu sedikit malah menutup syahwatnya. Pertengahanlah kalau seandainya ingin mengkhitan perempuan, dan itu seharusnya dilakukan dengan ahlinya, gitu ya. Jangan sembarang-sembarang, dan izin terlebih dahulu dengan orang tua ketika ingin. Soalnya ada beberapa pondok yang saat itu mereka mengadakan khitan massal bagi yang belum khitan. Anak tersebut umurnya SD dan SMP. Nah, di situ satu persatu dikhitan, dan diusahakan izin dulu, jangan sampai nanti orang tua malah marah ngadu kepada ustadz dan ustazahnya. Dan itu pernah terjadi di pondok, dan ini salah satu sunnah yang dilakukan. Namun kalau seandainya itulah dengan cara memotong, kami kurang tahu bagian mana, mungkin bulat dui paling tahu itu, klitoris ya. Nah, itu yang dipotong. Baik, kalau terlalu banyak dia ada konsekuensi, terlalu sedikit ada konsekuensi, antara dia tertutup syahwatnya atau tidak. Kalau dia terlalu banyak syahwatnya, kasihan suami. Kalau dia terlalu sedikit, kasihan juga suaminya, gitu. Ibaratnya pertengahan, yang dia masih bersyahwat tapi dia tidak terlalu besar. Kalau yang terlalu besar ditakutkan hal-hal yang tidak baik terjadi, maka perhatikan sunnah-sunnah ini, gitu. Ini termasuk yang di ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Gitu ya, Bu. Kalau tidak dilakukan, itu kami yang belum tahu apakah hukumnya wajib atau tidak. Mudah-mudahan bisa kami cari tahu nanti ya. Mudah-mudahan bisa kami browsing dan kita sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya tentang khitan, insyaallah. Ibu siapa namanya? Siapa? Raini. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita ada Q&A gitu ya, question and answer gitu ya, pertanyaan dan jawaban. Kami akan membuka pertanyaan dan jawaban. Ini sudah membuka di YouTube, silakan buka Muslims Mind. Di situ ceramah-ceramah kami di Inhu, di Belilas, di daerah Kilan, di Batang Cinaku, di Rengat, di Pematang Rembah, mulai dimasukkan ke dalam YouTube. Namanya channelnya Muslims Mind.
MOSLEMSMIND, gagasan seorang muslim kalau bahasa Indonesianya. Nah, di situ yang membuat dari saudara kami sendiri menggagas untuk Muslim itu ketika dia minta izin mau merekam, silakan kami izinkan rekam saja kalau memang ada waktu, kata kami. Nah, di situ mulai kami membuka, insya Allah buka tanya dan jawab, mungkin pertanyaan kemudian akan kami jawab di YouTube insya Allah gitu ya. Dan ibu-ibu silakan dibuka, di like, share, and subscribe gitu ya. Ini menuju ke gitu ya, channelnya ini menuju untuk bisa mudah-mudahan disebarluaskan, lebih bermanfaat di antara masyarakat gitu ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Reni. Baik, silakan, boleh. Baik. Baik. Apakah itu mu'tad atau nadiran? Apakah dia sering atau dia jarang keluar? Seperti itu. Kalau sudah dia mu'tad biasa, dalam artian memang perempuan, soalnya setelah kita coba tanya-tanya juga dengan perempuan, terutama mungkin sama istri tanya gitu kan, memang perempuan itu biasa seperti itu. Maka yang seperti itu ketika dia berwudu dan kemudian misalnya keluar tidak membatalkan wudu. Namun nanti dilihat ciri-cirinya yang keluar itu seperti apa. Kalau yang keluar adalah madhi itu adalah cairan yang tidak begitu kental seperti mani, warnanya putih, keluar ketika dia punya syahwat, melihat perempuan, melihat laki-laki keluar madhi, itu membatalkan wudu. Madhi dan wadi itu ketika orang habis sakit buang air kecil keluar wadi, mirip-mirip dengan madhi dia. Atau ketika dia mengangkat alat berat, mengangkat kemudian benda-benda yang berat, hamlu tsaqil, keluar wadi namanya. Wadi keluar setelah dia buang air atau ketika dia mengangkat berat. Madhi keluar ketika syahwat. Kalau yang puncak syahwat itu namanya mani gitu. Nanti ada pembahasannya yang keluar gitu ya. Kalau putihan itu Allahu a'lam bishawab, lihat ciri-cirinya seperti apa. Kalau seandainya itu seperti kelembapan yang itu sudah terjadi biasa di kalangan wanita, maka yang seperti itu insya Allah tidak membatalkan wudu gitu. Baik. Baik, menggunakan tisu atau batu bagaimana? Yaitu dengan batu yang mungkin dia tidak begitu besar, karena kalau besar kan susah juga megangnya. Tidak begitu kecil gitu. Yang itu sedang, kemudian dengan tangan kiri dibersihkan sisi-sisi yang itu ada kotorannya. Kalau dengan tangan mungkin dengan ujung jari itu dimasukkan ke halqatul dubur, yaitu di lingkaran dubur manusia, itu dimasukkan gitu ya. Ini pembicaraannya memang kita agak ke dalam, agak intim sedikit gitu ya. Tidak masalah fikih, memang ini yang dibahas oleh para ulama dan itu yang dibersihkan. Halqatul dubur itu yang dibersihkan sebanyak 3 kali. Kalau seandainya kita kurang yakin 5 kali atau 7 kali itu lebih baik. Masih ada misalnya bau-baunya atau yang lainnya sisa-sisa, tak masalah. Begitu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Baik. Di dalam kamar mandi main, iya. Iya, di kamar mandi bawa handphone chattingan gitu ya, atau buka Facebook gitu ya, atau posting Instagram gitu. Nah, kalau bisa itu dihindari. Apalagi nanti di situ kita sambil komunikasi gitu ya. Chattingan kan komunikasi gitu ya. Atau pemberitahuan, meletakkan di beranda kan komunikasi. Lebih baik dihindari. Apalagi nelpon. Halo Bu, gimana kabarnya Bu Reni? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian sambil ngeden-ngeden dia gitu kan. Ibu lagi ngapa kok suaranya mencurigakan gitu kan. Di dalam kamar mandi iya gitu kan. Nah, itu dihindari gitu ya. Apalagi nelpon tuh dihindari. Baik, ini ada lagi yang bertanya?
Baik, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Haram. Menyaut, apalagi di situ ada ismullah, ada kalimat Allah, itu diam dulu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu kan, santai aja gitu kan, waalaikumsalam, apalagi ditambah warahmatullahi wabarakatuh, jangan ditinggalkan saja. Di dalam sholat pun demikian. Ketika dalam keadaan menjawab salam itu adalah wa idza hayyitum fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Quran surah An-Nisa, ketika kalian diberikan salam, jawablah salam dengan yang lebih baik. Ketika diberikan salam assalamualaikum, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Kalau tidak dijawab dengan yang lebih baik, dijawab dengan yang semisal assalamualaikum, waalaikumsalam, atau assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Ini wajib, yang menjawab wajib, yang menyampaikan salam sunnah, yang menjawab wajib. Sebagaimana wajibnya orang menjawab bersin alhamdulillah yarhamukallah, dan dia jawab lagi yahdikumullah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, itu wajib menjawab. Namun ketika di dalam sholat, wajibkah dia? Tidak wajib. Kalau dia bisa melihat kita dari daerah jauh, dia salam assalamualaikum, kita angkat tangan, cukup seperti ini saja di dalam sholat. Kalau dalam kamar mandi diusahakan tidak, karena itu tidak menjadi urgen gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, silakan. Ada mengikuti pertemuan. Kebetulan pertemuan itu di hotel. Pas pembuangan ke toiletnya itu tak ada air, tisu untuk membersihkan. Itu gimana tuh? Tisu itu syaratnya 4, minimal 4. Dia bukan muhtaram, tidak begitu yang dimuliakan, dihormati, dan dia bentuknya qali'an, bukan amlas, bukan licin. Tisu itu bisa mengambil daripada kotoran, dan kemudian dia suci, tisu tersebut, dan dia adalah benda padat, bukan benda cair gitu ya. Itu boleh pakai tisu. Diusahakan dibersihkan di halqatul dubur gitu ya, sampai mungkin daerah dalam daripada lingkaran duburnya itu dibersihkan. Yang penting maksimal 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Kalau seandainya tak jumpa batu, tak ada tisu, ada daun. Tapi daun, perhatikan, kalau dulu kami dapat ilmu survival, jangan daun yang ada bulunya, itu menyebabkan gatal-gatal, bengkak-bengkak nanti barang tuh gitu kan. Nah, itu diperhatikan. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa nanti dipraktekkan ya di rumah masing-masing tentang istinja ini, disampaikan kepada keluarga adab-adab ini. Adab ini adab yang sangat mulia, semoga bisa diperhatikan. Kalau dengan air, mungkin kami memberikan tambahan, usahakan masukkan daripada jari kita sedikit ke dalam lingkaran daripada dubur tersebut untuk membuang daripada sisa-sisa kotoran. Nah, itu lebih meyakinkan, dibuang air gitu dengan disiram air. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, tak masalah. Pakai anduk saja gitu kan, kemudian berwudu boleh. Tidak ada larangan tidak boleh berwudu ketika seorang belum lengkap menutup pakaiannya dengan pakaian yang betul, tidak. Boleh. Ada lagi yang menanyakan? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Jangan sampai nanti setelah apa ya saya ingin tanya ini tadi gitu kan. Tidak masalah. Yang penting yang di daerah kloset itu tidak mengalir ke tempat dia akan berwudu, atau sudah dibersihkan semaksimal mungkin sampai dinding-dinding sekitarnya, kemudian dibuang airnya.
Dan wudu di kamar mandi tidak dilarang, karena kamar mandi itu berbeda dengan mirhad. Mirhad itu WC. WC itu adalah tempat kloset berada, gitu. Kemudian nanti di daerah yang ada baknya di samping-sampingnya itu adalah tempat hammam, namanya tempat mandi. Wudu di situ diperbolehkan. Bahkan para ulama mengatakan satu kamar mandi klosetnya pun ada pintu, di luar daripada tempat itu orang tak masalah dia melakukan wudu, gitu ya. Atau bahkan membawa yang ada zikrullah di dalamnya, karena mirhadnya sudah dikhususkan, tempat BAB di WC klosetnya itu sudah dikhususkan, sekalipun itu tempat di dalam kamar mandi juga, tapi sudah dikhususkan. Dan di situ ada bak yang di luarnya digunakan untuk mandi, untuk wudu. Bahkan di situ mungkin seorang tersebut dengan menggunakan tas, di dalam tasnya masih ada yang membawa zikrullah, maka tidak masalah, karena dia bukan dalam hitungan masuk dalam mirhad. Mirhad itu WC kloset, gitu. Ada lagi? Nah, gitu ya. Kemudian masalah tadi keputihan mungkin bisa di-browsing kembali, namun yang kami pahami setiap perempuan memang dia seharusnya mengganti, gitu, mengganti setiap mau sholat itu dia mengganti. Bisa jadi mungkin cairan-cairan tersebut, kalau dari istri kami, dia mantan selesai alumni dari Pondok Darus Syahada, itu selalu mengganti, dan namanya kelembapan itu selalu ada katanya, bagi perempuan itu biasa. Bahkan dalam pembelajaran yang sudah dipelajari, mereka alumni pondok tidak menggunakan namanya pembersih keputihan, karena keputihan itu ada, dia menjaga keadaan daripada kewanitaan itu biar terhindar dari bakteri virus. Kalau dibersihkan justru itu mendatangkan penyakit, gitu. Kalau membersihkan cukup dengan air. Sekarang kan banyak obat-obat, misalnya keputihan ada, kemudian sabun keputihan yang dan sebagainya. Itu bahkan menyebabkan kanker katanya. Nah, di situ kalau untuk mau sholat, setiap sholat subuh ganti, setiap sholat zuhur ganti. Kalau seandainya keluar cairan atau yang lain sebagainya, itu lebih berhati-hati, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bunda mau bertanya? Tidak? Baik, kalau tidak ingin bertanya lagi atau sudah jelas semuanya insyaallah. Kalau sudah jelas bisa dipraktekkan dan kemudian disampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Ini satu ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dalam istinja ini insyaallah sempurna wudunya, sempurna salatnya. Dan salat adalah yang pertama akan ditimbang nanti di yaumil akhir kelak. Dan pada pertemuan sebelumnya kami meminta bunda sekalian untuk merealisasikan satu hadis tahabbu, saling memberikan hadiah, maka akan saling menimbulkan rasa cinta, simpati dan empati. Ada yang kemudian sudah membawa nilainya sama, kami perintahkan sudah. Kalau sudah silakan dibuka, gitu ya. Silakan dibuka. Dan kemudian diacak, yang bukan miliknya dikasih ke yang lain, dikasih ke daerah yang sana, yang sini kasih daerah yang sini. Terserah, pilih saja yang penting bukan miliknya. Ambil saja, silakan. Mungkin satu bisa menginstruksikan untuk mengambil. Setelah itu nanti dibuka di sini ataupun nanti di rumah boleh, gitu ya. Nah, ini sampaikan sama bunda-bunda yang lainnya. Kalau yang belum, pada pertemuan berikutnya bisa saling memberikan hadiah dengan kehendak bunda-bunda juga ridhonya. Dan ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Semoga semuanya bermanfaat. Nanti malam kami ada kajian rutin di Masjid Jami' ba'da maghrib, judulnya Cinta dan Benci Karena Allah.
Mudah-mudahan kalau bunda-bunda sekalian bisa menonton, silakan ditonton. Kalau tidak bisa hadir, maka ditonton lewat Facebook Muslim Minds dan saksikan yang ada di YouTube gitu ya. Di YouTube itu silakan di-like, subscribe dan di-share, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada orang-orang khalayak yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.